Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Salam petir! Ya, sudah. Salam petir! Ya. Salam petir! There. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sopwan, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, ceder. Baik teman-teman, sahabat P-Network, hari ini saya kedatangan tamu ya. Tamu tersebut spesial, luar biasa. Kenapa? Beliau selalu mengikuti yang masalah P-Network sampai G20. Diikutin beliau, ditonton beliau, dipelajari perkembangannya. Jadi kita mau tanya-tanya dampak G20 terhadap P-Network. Ini sedap ini. Pak Dirman, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bah. Sehat ya, gitu. Sehat, baik. Ini G20 kan betul-betul ya mengangkat harkat marwah martabat Indonesia di mata dunia. Benar. Ya, kepala-kepala negara semua turun ke Indonesia. Dengan adanya G20 ini apa dampaknya terhadap P-Network? Sangat luar biasa sekali, Bah. Nah, intinya itu setelah kita mengikuti sejak awal apa misi-misi G20 secara keseluruhan, kita hanya melihat dari sisi perkembangan teknologi cryptocurrency. Jadi industri cryptocurrency yang merupakan salah satu industri terbesar di Indonesia. Ya. Itu menurut pengakuan daripada para peserta yang hadir, termasuk CEO Binance, juga mengatakan bahwa Bali juga merupakan salah satu pusat terbesar kripto di dunia, dia bilang. Bali ya? Transaksinya. Nah, makanya wajar ketika Indonesia ini baru-baru ini sudah diresmikan satu industri teknologi kripto, yaitu di Tangerang. Tangerang itu yang terbesar juga itu akan yang dibuat. Jadi korelasinya dengan P-Network itu apa? Artinya dengan adanya peristiwa kemarin itu, peristiwa yang membuat suatu nama cryptocurrency dia semakin apa namanya istilahnya katakanlah dia semakin populer, semakin booming. Jadi menimbulkan berbagai banyak huru-hara dinamika. Macam-macam, ada pro kontra di dalam itu, baik dari apa namanya di kalangan masyarakat bawah kadang sampai ke pemerintahan. Tapi memang kalau saya bilang ya, yang namanya uang digital ini nggak bisa direm lagi. Ini ke depan semua dunia kemungkinan besar akan menggunakan uang digital. Benar sekali, Bang. Nggak bisa direm lagi. Benar sekali. Jadi kalau memang negara itu mau maju, maka mereka harus beralih ke uang digital. Betul. Nah, jadi kalau saya ngikutin permasalahan P-Network pun mengarahnya ke sana. Benar. Kalau ada kripto yang sekarang ini masih dalam bentuk aset semua. Benar. Gimana pendapat Pak Dirman ini? Benar sekali, Bang. Jadi supaya para teman-teman atau rekan-rekan pioner atau seluruh apa namanya yang melihat konten ini, jadi supaya memahami dulu yang bahwa itu dulu yang pertama harus kita bedakan. Jangan mentang-mentang disebut digital currency semua mengacu kepada cryptocurrency. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena dia berbeda. Dia berbeda nanti dia. Nanti dia ada alur yang berbeda dia buat nanti. Yang pertama kalau disebut digital currency atau sekarang sedang dibuka CBDC atau Central Bank Digital Currency, ini mereka hanya mengatur lalu lintas persoalan uang digital fiat, rupiah, dan lain sebagainya. Kebetulan ini baru kemarin juga sudah ditandatangani oleh Pak Presiden Joko Widodo itu pada saat KDT itu kerjasama transaksi antar negara lintas batas tanpa batas dengan dengan digital currency itu di 5 negara di negara ASEAN. Jadi, untuk ASEAN dia masih? ASEAN masih ya. ASEAN. Kalau kita misalnya nanti kita mau belanja kita di Malaysia, Bangkok, di Thailand, Brunei, Singapura, nah itu kita tidak perlu tukar lagi uang itu. Jadi sudah langsung dengan pakai QR yang ada di HP masing-masing. Barcode itu pakai barcode langsung
belanja. Berarti nanti kalau sudah ada kerjasama, digitalnya rupiah ini sudah dapat diterima di negara-negara yang kerjasama itu. Yang kerjasama itu. Sedangkan cryptocurrency, sedangkan dia kan ada juga digital cryptocurrency, dia sifatnya, nah inilah yang sedang dibahas. Apakah nanti seluruh digital cryptocurrency sekarang yang berbentuk aset akan ditingkatkan menjadi mata uang digital, atau ada sebagian yang dijadikan mata uang digital, kripto itu, atau salah satunya, Nah, PiCoin, PiNetwork ini sejak awal, sejak dia dari pertama, memang dia persiapkan ke sana. Arahnya ke sana, menjadi uang digital. Uang digital. Bukan aset digital. Aset digital. Sejak awal itu. Tim core team itu, kemudian ada rekan di sana selaku pendiri, itu memang di buku putihnya begitu. Jadi dia memang mengatakan bahwa kenapa harus kita buat ekosistem? Kenapa harus kita buat blockchain yang kuat? Kenapa harus kalau seandainya hanya untuk sekedar aset, saya pikir ya nggak perlu berebut. Iya. Ya semacam pengalaman Bitcoin. Begitu sudah dia ciptakan, habis itu listing, habis itu dia di cup marketnya, kemudian dilihatnya bagus, banyak peminat, tinggi harga. Iya. Ketika naik turun harga. Iya. Sekarang merosot ya. Sekarang udah merosot. Bitcoin sekitar 200 jutaan. Hampir ya, sekitar di bawah 300. Di bawah 300-an. Ethereum dari dulu tinggi semua tuh kan. Nah, jadi ya kalau yang namanya kalau dia PiCoin ini, kenapa dia PiCoin memang sengaja memang dirancang sejak itu memang untuk itu. Jadi istilahnya ya memang harapan kita semua juga ke sana. Iya. Sehingga baik pemerintah maupun pihak-pihak vendor yang ingin bekerja sama, termasuk CEO Binance itu, kemudian Nicholas, dia semuanya ingin masuk ke dalam sistem blockchain kita. Tapi Changpeng itu kan dia sudah memberikan sebuah statement sama PiNetwork. Beliau pernah mengatakan di dalam satu tulisannya. Jadi kalau yang setahu saya si Changpeng itu, CEO-nya Binance itu pernah mengeluarkan statement bahwasanya yang namanya PiNetwork ini telah memiliki suatu kecanggihan ya dalam teknologi mempersiapkan diri sebagai uang digital ke depan nantinya. Itu kata Changpeng, apa betul itu? Itu benar sekali, termasuk kemarin itu di antara sekian banyak blockchain, karena memang blockchain PiNetwork yang dirancang 3.0 itu. Gimana pendapat Pak Dirman tentang Changpeng itu? Artinya dari Changpeng Zhao sendiri selaku CEO Binance, dia sudah mewanti-wanti, dia sudah memberikan signal bahwa kalau listing ini PiNetwork yang pertama harganya sangat tinggi sekali. Kemudian yang kedua, dia selaku salah satu CEO daripada Exchanger dunia, ekosistem bidang kripto, dia sendiri ingin masuk dalam sistem kita. Dalam sistem ingin kerjasama lah dengan yang masuk ke dalam ke depan. Ya, dengan PiNetwork ke depan. Ya, kita lihatlah nanti pada saat open mainnet. Jadi termasuk juga Elon Musk misalnya. Dan ada beberapa pengusaha lain, pengusaha kripto yang dunia digital lainnya gitu kan. Jadi mereka sama-sama memang sudah tahu ini jadi bagaimana prospek PiNetwork ke depan. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dihentikan karena sejalan dengan terbangunnya komunitas yang besar di dunia, ada 230 negara, kemudian di setiap negara juga sudah terbentuk masing-masing komunitasnya, termasuk di Indonesia juga melalui KPIG juga dan komunitas PiNetwork juga sudah terbentuk di mana-mana. Jadi sehingga inilah keinginan semua. Jadi para pemakai, keinginan semua masyarakat dunia itu tidak bisa lagi dibendung. Kalau seandainya ada pihak-pihak yang ingin membendung, maka dia tertinggal, Pak. Jadi semua negara di dunia mau tak mau harus mengikuti perkembangan yang ada itu. Jadi didesak ya zaman digitalnya ya? Didesak, jadi memang menjadi kebutuhan. Jadi kebutuhan sejalan dengan perkembangan teknologi itu memang harus dia kalau seandainya dia tidak mengikuti maka dia tertinggal. Dalam segala hal. Ya. Itulah teman-teman, jika ada negara yang menolak
era digital, maka negara itu akan tertinggal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.